ke Museum Nasional, cuma hari ini lagi tutup. Jadi yang bisa diakses cuman di gedung B. Nah, pengen tahu ada apa aja, ikuti terus vlog saya. Terima kasih. Oke, ini salah satu uniknya nih museum. Nah, Museum Nasional ini deket banget sama Monumen Nasional. Jadi persis di seberangnya. Nah, kalau kalian mau naik Transjakarta, turunnya dari halte Transjakarta yang ada di Monas. Silakan. Ini gedung B, gedung A-nya sedang renovasi. Kita lihat di sini ada apa aja. Oke, ini ada. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Internasional ICOM. Nah, ini salah satu yang viral kemarin. Kita mau coba nih nyocokin muka kita dari suku mana. Oh, udah bisa dilihat ya? Oke, kita coba salah satu yang viral nih buat cek apa dari suku mana kita nih. Wah, suku Manado. Ini sih jauh banget melesetnya. Jawa. Oke, tapi nggak apa-apa, unik Mbak. Thank you ya. Nah, itu tadi cek dari mana asal kita, cuman tadi agak meleset ya karena jauh banget sampai ke Manado. Ini ada beberapa topeng. Topeng Barong. Topeng ya. Sidakarya Slem ya. Ini rata-rata dari Bali ya, karena memang uniknya apa namanya, topeng-topeng tuh dari Bali. Topeng Batak. Oke, ini dari Sumatera Utara. Oke, kalau mau cetak video tadi, kalau mau cetak foto yang tadi, kalian bisa cetak dengan harga 20.000, sangat murah. Nah, masuk ke sini pun murah ya, tadi 25.000 di weekdays. Di weekend tadi belum sempat cek, nanti kita cek lagi. Oke, ini melacak jejak ya, siapa perempuan Indonesia yang sangat berperan nih untuk perubahan di Indonesia. Sunting Melayu. Oh, sunting ya, bukan santing, sorry, koreksi, sunting. Ejaan lama. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ya, ini ada beberapa arca ya. Nah, kita nggak boleh mendekat. Di sini juga ada pembatas. Tapi buat kalian belajar nih tentang arca. Arca Praja Paramita. Wow, ini vintage sekali.
Nah, ini ada prasasti Gajah Mada. Oke. Ya, ini ada beberapa perempuan Indonesia yang berperan nih, salah satunya untuk kemerdekaan Indonesia. Ada Ratu Saleha. Nah, Cut Nyadin ini salah satu perempuan ya, kalau teman-teman sempat belajar sejarah tentang Cut Nyadin, ini pahlawan dari Aceh. Mungkin itu yang kita kenal. Ada Nyi Ageng Serang juga. Oke. Ini sampai yang paling lama ya, tahun 674 ada Ratu Sima. Ini adalah beberapa jejak ya perempuan Indonesia. Ya, ini ada nomor 2 itu replika kitab negara Kertagama ya. Lihat, ini tulisannya masih pakai aksara. Ini juga ada parang ya, ini ada parang nih, salah satu peralatan bersejarah juga. Ada beberapa keris. Nah, ini ada peninggalan Ibu Kartini ya, buat kalian mungkin masih ingat, kita rayakan di bulan April itu sebagai hari mengenang Ibu Kartini ya. Ini baju-bajunya. Ini Dewi Sartika. Ini masih banyak pakai tulisan Belanda ya. Suara Aisyah. Oke, ini salah satu buku dari Muhammadiyah ya, salah satu organisasi Islam terbesar juga yang ada di Indonesia. Ini peninggalan Nyi Ahmad Dahlan. Ini fotonya. Oke. Nah, ini baju zaman dulu nih, kalau di masa-masa perang kemerdekaan. Jadi emang tempat ini unik banget buat ajak anak-anak kalian belajar tentang Indonesia. Oke. Ini beberapa karya tulis ya. Nah, ini Ibu Kasur. Oke, ini penghargaan untuk Ibu Kasur ya, perempuan bersejarah juga. Ada Susi Susanti juga yang mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan bulu tangkis. Oke, ini aja. Ini ada beberapa arca-arca dan alat musik tradisional ya. Arca Birawa ya.
Indonesia Maha Kuala. Ya, ini menarik sekali. Di lantai 2 di sini ada pameran peradaban Islam. Wah, ini menarik banget nih. Miskat. Miskat itu artinya cahaya peradaban Islam Indonesia ya. Gambaran tentang sejarah Islam. Oke. Ada apa aja di sini? Gema Islam. Majalah Gema Islam. Ini terbit tahun 62. Oke, ini apa ya? Bongal. Penemuan artefak di Tapanuli Selatan. Nah, ini beberapa artefak Islam kuno. Ini manik-manik. Ini tembikar ya dari tanah liat. Ini kemungkinan dari abad ke-7 sampai 9 Masehi. Wow, sudah sangat tua ya. Ini meskipun hanya pecahan-pecahannya, tapi sangat menarik sekali nih untuk belajar tentang sejarah peradaban Islam dari peninggalan-peninggalan sejarah ini. Oke, ini juga ada beberapa penggiling emas. Wow, ini ada kayu kapal. Karena sudah berlumut kemungkinan. Ini juga disimpan di dalam air ya. Ini kemungkinan juga dari abad ke-7. Tahun 656 sampai 687 di situs Bongal. Ini ada tonggak kayu nibung. Ditemukan di Tapanuli ya. Wow, ini dia. Ini ada beberapa mushaf bersejarah ya. Ini ada Al-Quran dengan luminasi. Ini udah tua sekali ya. Wow, ini masih terjaga dengan baik. Ini dari Melayu Pantai Timur. Ini rata-rata lebih dari ratusan tahun ya, lebih dari 100 tahun usianya. Ini dari pertengahan abad ke-19. Ini dengan iluminasi Aceh. Wow, ini luar biasa ya. Ini dari Jambi. Ini dari Lombok. Wow, tebal sekali nih. Semua sepertinya ditulis menggunakan tangan.
Ini benar-benar tetap dijaga keasliannya. Ini ada beberapa arca atau artefak bersejarah juga. Ini ada nisan makam Tengku Sareh. Ya, ini juga beberapa nisan. Nah, ini ada nisan-nisan yang dibawa jadi sejarah. Wah, ini panjang sekali mushafnya ya. Ini berapa meter, kecil sekali. Ini kita lihat dari mana ya? Ya, golongan mushaf Al-Quran kuno. Ini 412 cm dengan lebar 15,5 cm, berisi 114 ayat. Ini kemungkinan ditulis di tahun 1274 Hijriah atau tahun 1858 Masehi. Ini ya yang terbesar, menarik sekali. Ini ada replika mushaf Utsmani dan Istanbul. Wah, ini juga besar. Lihat ya, tangan saya ukurannya segini. Besar sekali. Ini apa ya? Oke, ini ada manuskrip yang ditemukan di Cirebon di awal abad ke-19. Ini juga ada syair-syair Islami. Wah, ini ada, kalau bentuknya sih beduk ya. Kita lihat ini beduk apa ini? Beduk sawah Lio. Ini bersejarah untuk Jakarta. Ini ada jendela nih, mungkin masih dipakai juga di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Ada jam matahari dan padasan. Oh, ini padasan ini wadah buat air wudhu. Jadi dulu wudhunya pakai ini. Ini ada Tengkuluk Genta. Ini dari Banten, ada tekstil, masih terjaga dengan baik. Nah, ini ada beberapa arsitektur Masjid Nusantara. Jadi dulu masjid itu bentuknya banyak sekali akulturasi budaya ya gitu ya. Jadi kalau ini mungkin mirip dengan beberapa ornamen Hindu atau Buddha gitu ya. Ini juga panggung. Ini tempat ini ya, apa tuh namanya? Tempat untuk baca Quran. Nah, ini Wali Songo. Buat kalian yang sempat tahu cerita tentang Wali Songo, nah ini adalah gambaran beberapa wali-wali penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Ini ada gamelan. Ya, satu lantai lagi. Ini di lantai 3. Belum tahu ini apa, tapi nanti kita coba lihat di dalamnya ada apa aja. Di sini juga ada laboratorium ya untuk konservasi beberapa peninggalan bersejarah, karena mungkin
Ya. Oke, satu lantai lagi. Apakah ini? Pilar nasional. Kita akan cek lebih detail. Ini apa? Ini ada beberapa simulasi ya. Suara asli Bung Karno, presiden pertama. Oke, ini akan masuk sini. Ada beberapa preambul. Oke. Jawa Hokkaido ini kalau kalian belajar juga sempat denger ini gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Ini ada kain batik Hokkaido tadi ya. Ini film-film propaganda. Ini koleksi film Jepang juga. Ini menarik sekali buat kalian yang mau belajar tentang sejarah Indonesia. Banyak sekali koleksinya. Dan kita rasa nggak ada habisnya. Tapi kalian perlu tahu. Dan boleh datang ke sini. Biayanya sangat murah. Ini kolonisasi pertama tahun 1511. Di mana bangsa Portugis ya masuk ke wilayah Nusantara. Di sini 1602 VOC berdiri. Di sini mulai ada eksploitasi sumber daya alam wilayah Nusantara. Nah, ini ada perang Padri juga nih di Sumatera Barat. Buat kalian yang pernah dengar cerita tentang Tuanku Imam Bonjol, nah ini salah satu tokoh yang berperan ya dalam perang ini. Ini ada perang Puputan juga di Bali, ini ada perang Banjar di Kalimantan Selatan, ada perang Aceh, ada perang Batak ya atau perang Sisingamangaraja, perang Lombok, Puputan Badung, di Kelungkung banyak juga ya. Jadi masyarakat Bali itu sangat militan dulu ya. Ini ada cerita tentang masuknya Jepang nih ke Indonesia nih tahun 1942 sampai 1945. Tentara Jepang menyerah dan akhirnya alhamdulillah di 17 Agustus 1945 Indonesia bisa merdeka dan bisa berdiri mempertahankan kemerdekaannya sampai dengan saat ini. Ini ada beberapa lagu-lagu Indonesia ya. Kayak karya komposer luar biasa. Ada beberapa nama-nama komposernya. Ini sangat bersejarah, masih dinyanyikan oleh anak-anak kita ya, generasi saat ini di momen-momen tertentu. Nah, ini ada beberapa mata uang yang sangat bersejarah yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Ini saat ini mungkin tidak berlaku, tapi nilainya luar biasa. Ini benar-benar menjadi tonggak sejarah untuk masyarakat Indonesia bisa tumbuh dan berkembang perekonomian nasional. Ini ada radio zaman dulu ya. replika radio, ada replika kentongan, itu jadi zaman dulu saat terjadi kondisi tertentu masyarakat Indonesia pakai kentongan, kalau sekarang dipakai untuk ronda. Ini ada beberapa replika wayang. Wayang juga salah satu kebudayaan Indonesia yang tidak pernah luntur ya. Nah, ini ada diorama yang sangat menarik sekali. Ini diorama dapur umum Palang Merah Indonesia. Ini bagaimana Palang Merah Indonesia membuat menyiapkan masakan-masakan dan kebutuhan kesehatan
masyarakat Indonesia saat berjuang melawan penjajah. Ini juga ada beberapa heritage peralatan dapur peninggalan bersejarah ya. Ini ada poster-poster dan pamflet, menarik sekali. Jadi sejak zaman dulu juga masyarakat Indonesia sudah kreatif ya menuangkan ide-idenya melalui poster dan pamflet. Ini wanita Indonesia, Laskar Wanita, Women Warrior. Di sini nuansanya terang sekali, putih. Ini ada kerajinan-kerajinan khas daerah yang ada di Indonesia. Ini ada apa ya ini? Keledik. Oh, ini dari Kalimantan Barat. Ini ada rengkong dan manje. Ini dari Kalimantan Barat juga, ada dari Jawa Barat. Ini ada prasasti Kalasan. Wow, ini unik sekali ya. Ini ada tulisannya ngomong-ngomong, tapi saya nggak tahu artinya apa. Ini ada beberapa senjata khas Indonesia, ada keris, ada rencong. Ini replika rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, ciri khas rumah-rumah di Sulawesi. Wah, ini ada mahkota. Ini ada mahkota Kesultanan Siak. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana eksistensi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa lampau. Wah, ini ada ori ya, uang Republik Indonesia. Jadi uang tadi di tempat tadi juga ada, di sini juga ada ya. Kalau bisa di hari biasa ya, karena kita bisa nikmatin suasananya dengan lebih puas. Kita mengadu bersama. Boom. Momen seperti ini nampaknya perlu kita abadikan. Oke, satu lagi. Ini ada beberapa peralatan ya, ada hiasan rambut, ada stempel. Wah, ada beberapa jimat juga. Wah, ini panjang sekali nih senapannya. Ini adalah beberapa senapan mungkin zaman Belanda dulu ya. Ini benar-benar panjang. Ini sangat mematikan pasti dulu. Dan canggih ya. Ini juga beberapa senapan. Ada basoka juga. Ini ada Singgasana Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mungkin punya kerajaan Kalimantan Selatan ya. Ini sepertinya ya perisai dari Kalimantan Selatan. Ini kendaraan zaman dulu ya, tandu. Tandu ini dipakai buat mobilisasi masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini ada perisai dan kalung. Sudah sekian vlog kita kali ini. Jangan lupa ikuti vlog kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.